Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Valencia dengan nomor BP 2101009-2004 akan melakukan presentasi tentang materi struktur sistem komputer. Komponen dasar sistem komputer. Hardware atau peripera penyedia sumber daya untuk komputasi dasar, contohnya memori, CPU, dan input-output. 2. Software, operasi sistem, mengkontrol dan mengkoordinasi pengguna hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. 2. Application programs, mendefinisikan cara penggunaan sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami pengguna, contohnya word processor, compilers, web browser, database system, dan video games. 3. Brainware, yaitu orang, mesin, dan komputer lain. Kelas-kelas komputer. Menurut ukuran komputer, grade komputer atau superkomputer, mainframe atau enterprise system, mini komputer, workstation, desktop komputer, desktop, laptop atau notebook, handheld komputer, embedded system. Selanjutnya, menurut karakteristiknya. 1. Single prosesor, yaitu komputer yang memiliki satu prosesor. 2. Multiprosesor, yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. 3. Personal komputer, komputer yang digunakan oleh orang dalam satu waktu. 4. Distribusi sistem komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. 5. Clustered sistem, gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data dan saling terhubung dalam jaringan lokal. 6. Real-time system, sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Mainframe system, kumpulan dari device dan CPU yang berfungsi sama atau berbeda yang disatukan dalam sebuah sistem sharing. Mengumpulkan job-job yang mirip otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Grid komputer atau superkomputer, kumpulan banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah komputer farm. Pengembangan dari mainframe dan desktop, menggunakan banyak CPU untuk menghasilkan output yang maksimal. Kumpulan cluster sistem bisa tidak dalam satu lokasi. Tipe alokasi job. Base system, yaitu job yang mempunyai kesamaan kebutuhan sumber daya dikumpulkan secara sekuensial. Ketika komputer dalam keadaan siap, maka CPU menjalankan masing-masing kumpulan job tersebut sebagai sebuah kelompok. Dieksekusi secara bergantian, user yang mengoperasikannya tidak real-time. Multiprogramming, ciri-cirinya job disimpan di main memory pada waktu sama, CPU dipergunakan bergantian oleh job-job tersebut, dikerjakan oleh OS, berupa background proses, lebih cepat daripada batch, dibutuhkan kemampuan OS. Selanjutnya, time sharing system atau multitasking interactive computing. Ciri-cirinya, CPU digunakan bergantian oleh job-job di memori dan di disk. Waktu dibatasi. CPU dialokasikan hanya pada job yang ada di memori, sama dengan CPU scheduling. Job dipindahkan dari dan ke disk, konsep swapping dan virtual memory. Terjadi komunikasi antara user dan sistem operasi. Setelah sistem operasi menyelesaikan satu perintah, ia menunggu perintah berikut dari user. Distribusi sistem, melaksanakan komputasi secara terdistribusi di antaranya beberapa prosesor, tidak digunakan bersamaan. Loosely coupled system, setiap prosesor mempunyai lokal memori atau resource. Komunikasi terjadi melalui bus atau jalur telepon atau LAN. Keunggulannya, pembagian sumber daya dan komputasi lebih cepat. Model antara lain client-server system dan peer-to-peer system. Real-time system, sistem yang mampu menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Jika tidak selesai, maka sistem gagal. Sering digunakan dengan device pengendali atau controller dalam sebuah penggunaan khusus, misalnya eksperimen ilmiah. Model 1 hard real-time, kedua soft real-time. Pengoperasian sistem komputer. Perangkat, input-output, dan CPU dapat berjalan secara konkret. Setiap device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Setiap device controller memiliki buffer. CPU memindahkan data dari atau ke memori utama ke atau dari buffer controller. Operasi input-output adalah pemindahan data dari device ke buffer controller. Device controller memberitahu CPU bahwa operasi input-output selesai melalui interupsi.
Interupsi berfungsi memindahkan kontrol ke interupsi service rutin melalui interupsi vektor yang mengandung seluruh alamat service rutin. Interupsi harus mencatat alamat dari interupsi yang diinterupsikan. Interupsi akan diabaikan jika ada interupsi lain yang sedang diproses pada suatu proses yang sama. Trap adalah interupsi yang disebabkan oleh software, baik yang disebabkan karena error atau permintaan user. Sistem operasi bekerja berdasarkan model interupsi driven. Operasi input-output. Dua macam tindakan jika ada operasi input-output. Satu, setelah proses input-output dimulai, kendali akan kembali ke user program saat proses input-output selesai. Instruksi wait menyebabkan CPU window sampai ke interupsi berikutnya. Wait loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses input-output yang berjalan dalam satu waktu. Kedua, setelah proses input-output dimulai, kendali akan kembali ke user tanpa menunggu proses input-output selesai. Direct Memory Access digunakan input-output device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi. Device controller memindahkan data secara blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh controller bersama DMA controller. DMA terbagi menjadi dua, yaitu third party dan first party. Sistem bus, jalur transfer yang menghubungkan setiap device pada komputer. Hanya satu device yang boleh mengirimkan data dan lebih dari satu device yang membaca data. Terdiri dari dua buah model, di antaranya synchronous bus berkecepatan tinggi hanya untuk device berkecepatan tinggi juga. Asynchronous bus berkecepatan rendah dapat digunakan untuk berbagai macam device. Storage atau penyimpanan. Prinsip program adalah bagian dari data. Register tempat penyimpanan volatile yang akan diolah langsung di prosesor. Berkecepatan sangat tinggi. Change memory, tempat penyimpanan sementara volatile data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor. Berkecepatan tinggi. Random access memory atau RAM main memory, tempat penyimpanan sementara volatile yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Extension memory, tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer biasanya berupa buffer. Secondary storage, media penyimpanan data non-volatile dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic type. Dual mode operation of OS, membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program yang lain yang salah juga. User mode, eksekusi dikendalikan oleh user. Karena mode, eksekusi dikendalikan oleh sistem operasi. Karena ditambahkan sebuah bit penanda operasi, jika terjadi interupsi, maka hardware berpindah ke kernel mode. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih semua.